Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro World. Kita bersyukur kita masih dapat berkumpul secara online melalui pemuritan Mastro in Christ. Dan malam hari ini kita akan kembali diisi oleh firman Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita percaya firman ini akan menjadi tuntunan bagi jalan-jalan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk sepanjang hari ini Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, tuntunan Tuhan, sehingga kami dapat mengerjakan pekerjaan kami, dapat berkarya dengan baik. Kami percaya apa yang kami lakukan dalam berkat Tuhan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan, malam hari ini kami rindu untuk diisi kembali oleh firman Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu itu menjadi terang bagi jalan kami, bagi bisnis kami, bagi pekerjaan kami. Berbicaralah ya Roh Kudus, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar sebagai resolusi tahun baru kita mau jadi a better me. Kita ingin punya kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih menyenangkan dengan cara lebih banyak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan lebih fokus pada hal-hal baik yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Pasti kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik, dan kita pasti akan mengalami kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih menyenangkan. Malam hari ini kita akan belajar apa kuncinya supaya kita bisa lebih sukses, kita bisa lebih berhasil daripada sebelumnya. Mungkin saudara bertanya, apakah bisa? Hari-hari ini sulit loh. Hari-hari ini agak berat loh secara ekonomi. Pakar-pakar berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang cukup berat, tahun yang gelap. Apakah bisa kita lebih sukses, lebih berhasil daripada tahun yang sebelumnya? Jawabannya pasti bisa kalau saudara dan saya mengaplikasikan prinsip ini dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Ada 3 prinsip utama yang akan kita pelajari bersama-sama sepanjang beberapa minggu ke depan. Dan minggu ini kita akan pelajari prinsip yang pertama, yaitu the spirit of excellency. Kita akan belajar dari firman Tuhan di Amsal 22 ayat 29 dikatakan demikian. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, see though a man diligent in his business, he shall stand before kings. Saudaraku, hikmat Salomo dalam Amsal 22 itu memberikan satu kepastian buat kita. Kalau kita mau sukses, kita mau berhasil, kita mau berdiri di hadapan raja-raja, pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka, pemerintah-pemerintah, maka satu hal yang pasti yang harus kita lakukan adalah kita memastikan diri kita cakap dalam pekerjaan kita, melakukan pekerjaan kita dengan excellent, diligently do our business. Ini kuncinya, saudara. Karena kalau kita memiliki spirit of excellency dalam diri kita ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, maka kita akan terus dibawa untuk mengupgrade diri, memperbesar kapasitas, memperbaiki hal-hal yang bisa kita perbaiki, dan memaksimalkan hal-hal yang masih kita bisa maksimalkan. Karena the spirit of excellency itu akan membuat kita yang pertama memperhatikan hal-hal yang masih dapat kita kembangkan. Kita akan terus melihat apa yang masih dapat kita perbaiki dari produk kita, dari pekerjaan kita, dari toko kita, dari semua yang kita kerjakan. Kita akan cermat melihat bahwa masih ada area-area yang bisa diperbaiki, yang bisa ditingkatkan. Lalu yang kedua,
The spirit of excellency akan membuat kita terus berpikir bagaimana caranya produk kita, toko kita, pekerjaan kita itu bisa berkembang. Kita akan mencari cara supaya dapat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau itu produk, kita akan memikirkan bagaimana produk ini bisa punya kualitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemasannya lebih menarik, lalu kemudian strategi marketingnya lebih jitu. Kalau kita punya toko, maka kita akan terus memikirkan bagaimana caranya supaya toko kita lebih menarik dilihat oleh orang, sehingga customer tertarik untuk datang kepada kita. Dan segala strategi-strategi pemasaran, customer service, pelayanan yang diberikan, kita terus memikirkan apa yang masih bisa kita tingkatkan, apa yang masih bisa kita lakukan. Lalu yang ketiga, the spirit of excellency membuat kita mau belajar dari sekitar kita. Jangan pernah melihat orang-orang yang ada di bisnis yang sama, produk yang sama itu sebagai saingan kita, tetapi sebagai pemicu semangat kita, tempat kita belajar, tempat kita berlatih, tempat kita melihat apa yang masih bisa kita lakukan sehingga kita bisa berkompetisi sehat dengan mereka. Untuk kita bisa berkompetisi sehat dengan bisnis-bisnis yang sama dengan kita adalah caranya belajar dari mereka. Kita belajar memperhatikan apa yang baik mereka lakukan, kita bisa ambil apa yang tidak baik mereka lakukan, kita tidak lakukan di usaha kita, di toko kita, di produk kita. Dan dengan demikian secara otomatis kita pun akan bertumbuh, kita pun akan mengupgrade diri, memperbesar kapasitas kita. Miliki the spirit of excellence ini di dalam diri kita, saudara, sehingga sehari-hari kita terus punya semangat, kita antusias, kita terus punya keinginan untuk melakukan yang lebih yang bisa kita lakukan, memikirkan yang lebih lagi. Saya percaya dengan memiliki spirit of excellence ini dan semangat untuk melakukan pekerjaan kita diligently, itu membuat kita bersemangat, antusias dalam hari-hari kehidupan kita. Kita gak jadi males, kita gak jadi loyo. Setiap pagi itu kita bangun dengan bersemangat untuk berangkat ke kantor, berangkat ke toko, melakukan pekerjaan kita. Karena apa? Karena kita excited, kita bersemangat untuk melakukan apa yang baru lagi, mencari apa yang baru lagi, belajar hal-hal yang baru lagi. Dan firman Tuhan itu betul-betul adalah ya dan amin. Ketika kita melakukan bagian kita, maka janji firman Tuhan menjadi bagian kita. Ketika kita cakap dalam pekerjaan kita, maka Tuhan akan memastikan firman ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, dan kita dibawa Tuhan ke hadapan raja-raja. Ketika kita berdiri di hadapan raja-raja, itu berarti di level-level yang tertinggi di dunia ini, di level-level penguasa, di level-level pemerintah. Maka saudara, kita bicara mengenai jumlah-jumlah besar, nilai-nilai besar, target-target besar yang dapat kita capai, yang dapat kita raih. Orang yang rata-rata yang akan terus ada di pencapaian rata-rata. Orang yang mau keluar dari comfort zone-nya, mau melakukan extra mile, dialah yang akan terus naik ke level-level sampai di level raja-raja. Saya berdoa awal tahun ini the spirit of excellence ada di dalam hati saudara dan saya, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak takut akan tantangan-tantangan, masalah-masalah yang ada, karena semuanya itu membuat kita semakin terasah, semakin dipertajam, semakin ahli, dan semakin cakap dalam pekerjaan kita. Mari kita tutup pemuritan kita malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya the spirit of excellence, your own spirit, you pour it unto us. Engkau limpahkan atas kami Tuhan,
sehingga kami melakukan pekerjaan kami seperti Yesus melakukan pekerjaannya dengan excellent and diligently. Bapa yang baik, kami tahu kemampuan kami terbatas, tetapi ketika kami punya kerinduan untuk melakukan yang terbaik, kami percaya Engkau tidak akan tinggal diam dan membiarkan kami, tetapi Engkau akan terus menuntun, menolong kami, bahkan Engkau terus menopang kami. Berkati Maestro World Tuhan dengan semua lini usahanya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap usaha kami, apa yang dikerjakan oleh kedua tangan kami, Tuhan Engkau buat berhasil. Dan tahun ini biarlah ada kesuksesan, keberhasilan yang lebih lagi, karena Engkau yang menolong kami, Engkau yang membukakan jalan bagi kami. Terima kasih Bapa, ini seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu kepada Bapa di sorga, terima berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dan kebaikan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang terbaik dari Bapa di sorga, cinta, kasih, dan pengampunan dari Tuhan Yesus, pertolongan, tuntunan, hikmat dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara, terus maju dalam Tuhan, terus bersemangat. Have the spirit of excellence. God bless you all.